Sabar, kasih Bayu duluan. Baik, selamat pagi Bu dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan permintaan uang. Bisa di next. Sebelumnya, alangkah baiknya kita berkenalan lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Permana Damrawinata dengan NIM akhir 217 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Imade Duyadi dengan NIM 209. Kenalkan, nama saya Siti Nurmala, NIM akhir 214. Saya Mas Rolisan, NIM akhir 215. Saya Ida Bagus Bayu Rama Permana, NIM akhir 216. Bisa di next. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama itu ada transaksi permintaan uang, yang kedua permintaan mata uang versus permintaan tabungan, yang ketiga ada pengelolaan uang efisien oleh perusahaan, yang keempat ada pemilihan portofolio dan permintaan spekulatif terhadap uang, dan yang terakhir itu ada fungsi permintaan uang. Bisa di next. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, sebelumnya transaksi permintaan uang. Nah, jadi sebelumnya permintaan uang itu merupakan analisis ekonomi, terutama dalam memahami dinamika kebijakan moneter dan pergerakan ekonomi di suatu negara. Nah, dalam transaksi permintaan uang itu terbedakan menjadi 4 teori. Jadi untuk teori yang pertama itu ada teori permintaan uang. Nah, dalam evaluasi peran uang dalam perekonomian, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ekonom. Kaum klasik berpendapat bahwa ketika perekonomian mencapai tingkat pekerjaan penuh, uang tidak berperan penting dalam perkembangan ekonomi. Karena peningkatan jumlah uang hanya akan menyebabkan kenaikan harga yang sebanding dengan peningkatan. Sebaliknya, kaum Keynesian berargumen bahwa peningkatan jumlah uang dalam situasi ekonomi dengan pengangguran tinggi dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Untuk teori yang kedua itu ada teori permintaan uang klasik. Nah, terdapat dua teori utama yang menjelaskan permintaan uang. Nah, teori yang pertama ada kuantitas dan teori sisa tunai. Nah, teori kuantitas yang dikembangkan oleh ekonom klasik pada abad ke-19 pada awal abad ke-20 menjelaskan bagaimana nilai nominal pendapatan agregat ditentukan. Salah satu ciri utama dari teori ini adalah bahwa suku bunga tidak mempengaruhi permintaan uang. Hubungan antara jumlah total uang beredar disimpulkan dengan M besar dan total pengeluaran untuk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh perekonomian disimpulkan dengan P kecil dan Y besar, di mana P adalah tingkat harga dan Y adalah output agregat. Dijelaskan melalui konsep kecepatan perputaran uang atau velocity of money. Kecepatan uang menggambarkan seberapa sering satu unit mata uang digunakan untuk membeli total barang dan jasa diproduksi dalam suatu perekonomian. Terus yang ketiga ada teori permintaan uang Keynes. Keynes menolak pandangan klasik yang dianggap kecepatan perputaran uang stabil dan mengembangkan teori permintaan uang yang berusaha menjelaskan mengapa orang memiliki uang. Keynes mengidentifikasikan 3 motif utama permintaan uang, di mana ada motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulan. Dalam pandangan klasik, uang disimpan karena fungsinya sebagai alat tukar dan berbagai transaksi, di mana Keynesian menekankan bahwa sebagian besar permintaan uang terkait dengan tingkat transaksi yang bergantung pada pendapatan masyarakat. Yang terakhir ada teori permintaan uang Friedman, di mana Milton Friedman mengembangkan teori permintaan uang yang menyatakan bahwa permintaan uang ditentukan oleh kekayaan yang dimiliki masyarakat serta tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset-aset lain dibandingkan dengan pengembalian uang itu sendiri. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada permintaan mata uang vs permintaan tabungan, yang dimana bagi sebagian besar individu, hal utang tampaknya adalah relatif aman. Menahan permintaan deposito dibandingkan dengan memegang mata uang, kekhawatiran akan pencurian dan perampokan jika besar jumlah uang yang disimpan atau
atau di bawah dan mata uang merupakan alasan utama asal-usul dan penyebaran perbankan simpan di Eropa pada abad ke-18 dan ke-19 dan terus menjadi yang utama penentu permintaan relatif giro versus mata uang. Dan di sini ada dampak skala ekonomi dan distribusi pendapatan perhatian dua kasus berikut, yang dimana ada gambar untuk A sejak N kurang dari 2 MBTR kurang MTRA. Oleh karena itu, pemerintah pendapatan menyebabkan permintaan yang lebih tinggi untuk saldo nyata. Skenario yang lebih realistis dibandingkan A atau B adalah skenario di mana terdapat angka tertentu, banyak orang miskin memiliki pendapatan positif namun tidak merasakan manfaat dari memegang obligasi. Milik mereka, elastisitas pendapatan terhadap pemerintah uang akan menjadi satu. Dalam hal ini, perekonomian akan menjadi 2 IP individu yang memiliki fungsi permintaan uang. Baumol biasanya akan yang lain dengan M sama dengan setengah Y, sehingga ketimpangan distribusi pendapatan dalam hal ini mendapatkan hasil uang yang lebih besar pemerintah daripada di bawah A atau B. Selanjutnya yang kedua ada permintaan mata uang. Lembaga keuangan seperti bank sentral dan bank komersial menggunakan permintaan uang sebagai alat untuk menganalisis jumlah uang dalam masyarakat. Bank sentral bertanggung jawab atas pengumpulan dan distribusi uang tunai, sementara bank komersial menangani uang digital dan berbentuk lainnya. Permintaan uang memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian, terutama dalam konteks fluktuasi ekonomi. Misalnya, sejak 2017 hingga 2022, pertumbuhan permintaan uang di Indonesia mengalami peningkatan yang diperkirakan mencapai 8.528,5 triliun pada tahun 2022 dan sekitar 8.440 triliun pada September 2023, yang menunjukkan peningkatan sebesar 6,0% dibandingkan bulan sebelumnya. Next. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan jelaskan materi dari pengelolaan uang efisien oleh perusahaan. Dalam kasus perusahaan dengan banyak cabang, apakah optimal bagi perusahaan untuk memiliki pengelolaan uang yang terpusat atau terdesentralisasi? Pengelolaan uang terpusat di sini diartikan sebagai satu rekening yang dimiliki oleh perusahaan secara keseluruhan, di mana Departemen Keuangan Pusat memperlakukan semua cabang sebagai satu unit untuk keputusan mengenai jumlah yang akan ditarik setiap kali. Jumlah yang ditarik kemudian dialokasikan di antara cabang-cabang tersebut. Sebaliknya, pengelolaan uang terdesentralisasi berarti setiap cabang memiliki rekening sendiri dan membuat keputusan terpisah mengenai jumlah yang akan ditarik pada satu waktu. Karena pengelolaan dana terpusat menyeratkan saldo transaksi yang lebih rendah, ini juga berarti laba yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perusahaan yang efisien akan memilih untuk memutuskan pengelolaan dana mereka dengan asumsi semua hal lainnya sama. Namun ada faktor lain yang membuat setidaknya sebagian desentralisasi rekening bank menjadi diinginkan bagi perusahaan. Di antara faktor-faktor ini adalah aspek kenyamanan, pembukuan, dan keamanan. Banyak perusahaan menganggap hal-hal ini cukup signifikan untuk mempertahankan pengaturan perbankan terdesentralisasi. Dengan saldo yang ditransfer dari cabang ke akun utama pada interval tertentu atau ketika mencapai tingkat yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, alasan kenyamanan dan keamanan memainkan peran penting dalam pemilihan tingkat sentralisasi simpanan, seperti halnya dalam penggunaan mata uang dibandingkan dengan simpanan permintaan. Dalam beberapa dekade terakhir, transfer elektronik dan investasi dana yang semakin efisien telah mengurangi biaya perantara dan membuatnya menguntungkan bagi perusahaan besar untuk menginvestasikan dana surplus mereka untuk periode sesingkat sehari. Dengan demikian, kepemilikan simpanan permintaan uang yang diinginkan pada akhir hari mungkin menjadi nol. Penarikan atau penyetoran dana yang tidak terduga masih dapat
terjadi, tetapi ini dapat ditutupi melalui fasilitas overdraft yang telah disepakati sebelumnya dengan bank. Dalam konteks seperti ini, kepemilikan simpanan permintaan sebenarnya akan bersifat acak. Perusahaan-perusahaan tersebut masih dapat memiliki permintaan mata uang positif, tetapi lebih bersifat kas kerja atau kas kecil dan tergantung pada pertimbangan, misalnya pola penerimaan dan pengeluaran yang tidak terduga dan tidak merata selain faktor-faktor yang dimasukkan dalam model Baumol. Bisa di next. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya pemilihan portofolio dan permintaan spekulatif terhadap uang. Pemilihan portofolio membahas tentang permasalahan bagaimana mengalokasikan penanaman modal agar dapat membawa keuntungan terbanyak namun dengan risiko yang terkecil. Pemilihan portofolio dari banyak sekuritas dimaksudkan untuk mengurangi risiko yang ditanggung. Markowitz mengemukakan analisis Mann-Ferencz memegang peranan penting dalam teori seleksi portofolio, di mana risiko pengambilan sangat diperhitungkan. Diversifikasi portofolio dapat mengurangi risiko. Risiko merupakan faktor utama yang harus dipertimbangkan oleh seorang investor sebelum menanamkan dananya. Karena dalam kehidupan sehari-hari ketidakpastian akan selalu ada dan timbul. Rasionalitas investor dapat diukur dari cara mereka memilih saham yang memberikan hasil atau return maksimum pada tingkat risiko tertentu atau mempunyai risiko minimum pada tingkat return tertentu. Langkah pendekatan yang dapat dilakukan oleh para investor adalah dengan melakukan perhitungan dalam pemilihan dan penentuan portofolio serta pola perilaku investor di bursa dalam transaksi jual beli saham. Langkah atau cara seperti ini disebut sebagai strategi investasi aktif. Untuk membentuk portofolio yang optimal, investor harus menentukan portofolio yang efisien terlebih dahulu. Portofolio efisien adalah portofolio yang menghasilkan tingkat keuntungan tertentu dengan risiko terendah atau risiko tertentu dengan tingkat keuntungan tertinggi. Sedangkan portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih seorang investor dari sekian banyak pemilihan yang ada pada kumpulan portofolio yang efisien. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu fungsi permintaan uang. Di mana permintaan uang ini adalah konsep penting dalam ekonomi yang mencerminkan kebutuhan masyarakat akan uang untuk berbagai tujuan. Secara matematis, permintaan uang ini dapat dinyatakan dalam fungsi agregat yang menggambarkan hubungan antara jumlah uang yang diinginkan dengan faktor-faktor tertentu, seperti tingkat pendapatan dan tingkat suku bunga. Fungsi permintaan uang ini dapat ditulis sebagai berikut, di mana M per P pangkat D itu adalah permintaan uang real yang mencerminkan jumlah uang yang diinginkan masyarakat untuk dipegang. F dalam kurung Y itu adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara permintaan uang dan tingkat pendapatan Y. Dan yang terakhir itu K dalam kurung R adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara permintaan uang dan tingkat suku bunga R. Selanjutnya itu motif permintaan uang. Dalam teori Keynesian terdapat 3 motif utama yang mempengaruhi permintaan uang, di mana yang pertama itu motif transaksi atau transactional motif, di mana motif ini merujuk pada kebutuhan individu dan perusahaan akan uang tunai untuk melakukan transaksi sehari-hari. Perlukan uang untuk mengatasi pengeluaran yang sering kali terjadi sebelum pendapatan diterima, di mana ketika pendapatan meningkat, permintaan uang untuk tujuan transaksi pun juga meningkat. Hal ini dikarenakan individu lebih aktif dalam melakukan transaksi ketika memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Yang kedua itu motif berjaga-jaga atau precautionary motif, di mana uang juga diperlukan sebagai alat untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan. Motif berjaga-jaga ini menggambarkan keinginan individu untuk menyimpan uang sebagai cadangan untuk keperluan mendesak. Jumlah uang yang disimpan untuk tujuan ini itu tergantung pada tingkat pendapatan, di mana ketika pendapatan meningkat, kesadaran terhadap kebutuhan di masa depan pun juga meningkat. Dan yang terakhir itu motif spekulasi atau spekulatif motif,
di mana motif spekulasi ini mencerminkan kebutuhan masyarakat untuk menyimpan uang dalam bentuk yang paling liquid, yaitu uang tunai, di mana permintaan uang untuk tujuan ini dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Ketika suku bunga meningkat, biaya untuk memegang uang tunai juga meningkat, yang menyebabkan individu cenderung mengurangi simpanan uang tunai untuk tujuan spekulatif. Sebaliknya, jika suku bunga rendah, masyarakat tuh cenderung lebih menyimpan uang tunai untuk spekulatif karena biaya kesempatan untuk memegang uang tunai itu lebih rendah. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, baik dari ucapan atau perlakuan kita, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih.